dalam keimanan, ibadah, dan akhlak mulia. Beliau adalah contoh bahwa ibadah itu konsisten. Kalau kita kadang konsistennya masih dilarang sahur saja, semoga Ramadan ini kita bisa lebih konsisten juga dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah waktu yang sangat berharga bagi kita semua, khususnya bagi para pelajar. Di bulan inilah Allah membuka pintu pahala seluas-luasnya dan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, tidak sedikit orang yang menjalani Ramadan hanya sebatas menahan lapar dan haus, Ya. tanpa benar-benar memaksimalkan ibadah dan perbaikan akhlak. Kadang kita kuat menahan lapar seharian, tapi masih kalah sama rasa malas pas dengar azan sholat. Padahal puasa itu bukan cuma soal kuat menahan rasa lapar dan haus, tapi juga kuat menahan rasa malas. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang dalamnya terkandung begitu banyak keutamaan dan pahala yang berlipat ganda. Namun, betapa banyak orang yang menjalani Ramadan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mendapatkan berkah dan manfaatnya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka yang hanya merasakan lapar dan haus tanpa memperoleh pahala serta kedekatan dengan Allah. Jangan sampai kita rajin nanya, buka puasa jam berapa ya? Tapi jarang nanya ke diri sendiri, sholatku sudah tepat waktu belum? Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi pengingat bagi kita bahwa esensi puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah dalam memperbaiki akhlak. Jika kita masih mudah marah, suka bergunjing, atau lalai dalam ibadah, maka puasa kita bisa kehilangan nilai spiritualnya. Percuma kuat nahan haus, tapi masih gampang panas. Percuma masih nahan lapar, tapi lisan masih lapar ngomongin orang lain. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar tidak berlalu dengan sia-sia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana caranya agar Ramadan kita tidak sia-sia? Ada 5 hal yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, jaga sholat. Ketiga, dekatkan diri dengan Al-Quran dan doa. 4, jaga lisan dan sikap. Yang kelima, perbanyak sedekah dan berbagi. Insya Allah, Ramadan kita tidak akan sia-sia apabila kita berusaha mengamalkan 5 hal tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga tentang melatih kesabaran, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu, yang berubah hanya berat badan karena kebanyakan takjil, tapi ibadahnya kembali kendor. Marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum perubahan, dimulai dari hal-hal kecil, seperti sholat tepat waktu, memperbanyak membaca Al-Quran, menjaga lisan dan perbuatan, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Semoga Ramadan kali ini tidak hanya meninggalkan rasa lapar dan haus, tetapi juga meninggalkan bekas kebaikan dalam diri kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik setelah Ramadan berakhir. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.